Halo semuanya, sesuai janjiku kemarin, aku bakalan ngadain rekaman buat materi Ponens dan Tolens. Jadi hari ini langsung aja kita bahas tentang Ponens dan Tolens ya. Oke teman-teman, tentang Ponens, kalian bisa catat dulu ya sebelumnya bahwa P itu adalah penyebab dan Q itu akibat. Udah pasti seperti itu. Kalian ngapalinnya gini aja kan, P penyebab. Penyebab itu kan tulisannya kan PENYEBAB kan. Depannya kan P, berarti sesuai P itu penyebab dan Q-nya tuh akibat. Rumus Ponens itu seperti ini. Aku bacain ya. Jadi premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Gitu. Lalu untuk rumus yang kedua, jika P maka Q, premis keduanya Q, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Begitu teman-teman. Mungkin agak ribet ya dan bingung, tapi nggak apa-apa karena kalau belum ketemu soalnya emang masih bingung. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke latihan soal, aku mau bilang dulu, maaf ya kalau misalkan agak berisik mungkin suara backgroundnya karena aku di rumah dan ini keadaannya pagi-pagi, jadi banyak orang dan rame di rumah. Oke, langsung aja kita lanjut ke soalnya. Premis 1, jika saya makan. Jika itu selalu penyebab ya teman-teman. Berarti jika saya makan ini adalah P atau penyebabnya. Terus maka ibu akan senang. Maka itu selalu akibat. Berarti maka ibu akan senang ini adalah Q. Ini yang aku maksud tadi, jika P maka Q. Itu ini ya premis 1. Terus premis 2-nya saya makan. Coba kalian lihat di premis 1-nya. Ini berhubungan sama P atau sama Q? Coba. Sama P kan ya, saya makan dan jika saya makan. Berarti jika premis 1-nya jika P maka Q, maka premis 2-nya dan premis 2-nya itu adalah P, maka jawabannya adalah Q. Maka ibu akan senang gitu. Sebenarnya ini tuh bisa dinalar sih teman-teman, tapi terkadang kalau kita nalar tuh biasanya kadang tuh kegocek gitu, makanya ada rumusnya. Coba kalian pikir deh, kan ini kan pernyataannya tuh seperti ini ya, jika saya makan maka ibu akan senang. Nah, kalau saya makan udah pasti dong ibu senang, ya kan? Nah, sebenarnya bisa langsung aja, tapi jika pakai rumus kalian bisa pakai rumus tadi ya. Premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk yang rumus kedua. Latihan soal rumus kedua. Premis 1-nya, jika saya bermain, maka ibu akan marah. Oke, kita analisis dulu. Jika saya bermain, ini adalah P ya teman-teman. Kemudian maka ibu akan marah, berarti Q. Ya kan? Nah, premis 2-nya ibu marah, berarti P atau Q itu? Berhubungan dengan P atau Q? Berhubungan dengan Q kan ya? Berarti kalau premis 1-nya jika P maka Q, kemudian premis 2-nya itu Q, maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, kita coba pikir deh ini. Jika saya bermain, maka ibu akan marah. Nah, kemudian premis keduanya ibu marah. Emangnya ibu marah karena kita bermain? Kan gak cuma karena kita bermain, bisa aja karena kita nakal dan sebagainya, ya kan? Makanya kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut tentang tolens ya. Kalau misalkan kalian masih bingung atau pusing, boleh diulang-ulang dulu karena ini kan record ya. Jadi bisa pelan-pelan dulu karena emang pelajaran ini itu kan gak diajarkan di bangku sekolah ya. Jadi memang kita belajar mandiri gitu. Boleh di stop dulu, kalian serius mempelajari ini. Oke teman-teman. Oke, lanjut tentang tolens. Ini sama, ada dua rumus. Rumus pertama, premis 1 jika P maka Q. Premis keduanya itu negasi Q, kesimpulannya maka P. Oke teman-teman, aku bahas dulu tentang negasi. Jadi ada tanda kayak gelombang ini, sebenarnya udah aku kasih keterangan ya di sini.
bahwa tanda kayak gelombang itu adalah negasi atau kebalikannya, seperti itu. Jadi jika premis pertama itu jika P maka Q, dan premis keduanya adalah kebalikannya atau negasi dari Q-nya, maka kesimpulannya adalah P. Untuk rumus keduanya, premis 1 jika P maka Q, dan jika premis 2-nya itu adalah negasi P, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Oke, tarik nafas. Kita coba pelajari lebih dalam lewat latihan soal ya, karena aku yakin pasti kalau gini doang pusing. Oke, kita akan beralih ke latihan soal. Baik, untuk soal nomor 1 ya. Ini adalah menggunakan rumus pertama tadi. Premis 1, jika saya di rumah maka adik akan senang. Jika P maka Q. Saya di rumah adalah P atau penyebabnya, dan maka adik akan senang ini adalah Q atau akibatnya. Oke, kemudian premis kedua, adik tidak senang. Coba kita lihat kembali ke premis satunya, teman-teman. Kita lihat kembali ke premis satunya. Adik tidak senang. Ini tuh berhubungan sama P-nya atau sama Q-nya? Coba dipikir-pikir dulu. Sama Q-nya kan ya? Berhubungan sama Q-nya. Maka adik akan senang. Tapi kok di sini ada tidaknya? Nah, tidaknya ini yang aku maksud sebagai negasi atau kebalikannya. Oh ya, di sini aku mau ngasih catatan tambahan. Negasi itu nggak selalu ada tidak atau bukan gitu, nggak selalu ya, maksudnya nggak selalu ditandai dengan kata tidak ataupun bukan, tapi juga intinya sesuatu yang kebalikannya dari pernyataan awal itu udah terbilang negasi gitu, nggak harus selalu tidak atau bukan gitu. Misalnya seperti ini ya, pernyataan satunya tuh jika saya sehat, kemudian pernyataan keduanya saya sakit. Nah itu kan sudah berarti kebalikannya kan, meskipun nggak ada kata bukan ataupun tidak. Begitu teman-teman. Bisa ditambahkan di catatan ya tentang tadi. Oke. Kita lanjut dulu untuk membahas soal nomor 1. Jika saya di rumah ini adalah P, maka adik akan senang ini adalah Q-nya. Kemudian adik tidak senang, karena ada kata tidak berarti sudah dipastikan ini adalah negasi ya, karena kebalikannya dari adik akan senang, negasi Q berarti. Coba diingat-ingat, tadi kan rumusnya jika P maka Q, kemudian premis 2-nya negasi Q, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Berarti saya di rumah kalau dinegasikan menjadi saya tidak di rumah gitu. Oke. Aku nyoba jelasinnya pelan-pelan ya. Mohon maaf kalau diulang-ulang soalnya ini baru awal, jadi sudah pasti kalau aku terlalu cepat nanti kalian malah bingung gitu. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Ini menggunakan rumus kedua ya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kalian itu masih buka-buka rumus dan belum sepenuhnya hafal, it's okay, karena seiring berjalan waktu dengan kalian banyak latihan soal, nanti lama-lama kalian juga hafal sendiri gitu teman-teman. Untuk soal nomor 2, premis 1. Jika dia orang Medan, maka dia orang Indonesia. Jika dia orang Medan, ini adalah P-nya karena ada jika. Jika itu sudah pasti P atau penyebab. Maka dia orang Indonesia. Maka dia orang Indonesia. Maka itu berarti sudah pasti Q atau akibatnya. Kemudian premis keduanya, dia bukan orang Medan. Kita lihat orang Medan mana yang berhubungan dengan orang Medan? Apakah P-nya atau Q-nya? Oke. Coba yang mana? Yang P-nya ya teman-teman. Jika dia orang Medan, di sini kan dia bukan orang Medan. Karena ada kata bukan, berarti ini negasi, karena kebalikannya dong, kebalikannya dari dia orang Medan. Berarti premis kedua ini adalah negasi dari P. Nah, kalau premis keduanya itu negasi P, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Sebenarnya ini bisa kita analisis ya. Maksudnya bisa kita logika gitu. Coba kita logika pelan-pelan ya. Aku bacakan lagi pelan-pelan. Jika dia orang Medan, maka dia orang Indonesia gitu. Dia bukan orang Medan, berarti kan sudah pasti
sudah pasti. Belum tentu dia orang Indonesia, bisa orang Indonesia, bisa bukan, siapa tahu dia orang Jakarta, bisa juga kan bukan orang Medan, kan banyak, bisa orang Surabaya, bisa orang Jakarta, bisa orang Jambi, bisa orang mana-mana, tapi bisa juga dia orang Singapura, orang Malaysia, ya kan. Makanya kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Untuk rumus pertama tadi juga bisa di logika ya. Coba kita logika untuk soal nomor 1 yang menggunakan rumus pertama. Oke, jika saya di rumah, maka adik akan senang. Nah, adik tidak senang, berarti sudah pasti saya tidak di rumah dong, karena itu adalah salah satu alasan kenapa adik senang. Kalau saya di rumah kan gini-gini. Oke, pelan-pelan. Jika saya di rumah, kan aku di rumah nih, adik udah pasti senang. Tapi kalau adik nggak senang, berarti salah satu alasannya sudah pasti karena saya nggak di rumah. Karena saya di rumah itu adalah salah satu alasan yang membuat adik senang gitu. Makanya muncullah rumus ini. Agak pusing sedikit ya, tapi it's okay. Ya, semoga penjelasannya dapat dipahami ya teman-teman. Kita akan lanjut ke latihan soal level 1 dan level 2. Aku bagi menjadi 2 level gitu. Oke, kita beralih ke latihan soal level 1. Kita masuk ke level 1. Soal pertama. Premis 1, jika hujan maka jalanan basah. Premis 2-nya hujan. Berarti premis 1-nya ini jika P maka Q, kemudian premis 2-nya itu hujan. Berarti premis 2-nya ini P. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Q, maka jalanan basah. Lalu soal nomor 2. Premis 1, jika tidak ada asap, maka tidak ada api. Premis keduanya ada asap. Kesimpulannya, oke, kita telaah dulu. Jika tidak ada asap, maka tidak ada api. Jika P, maka Q. Premis keduanya ada asap. Ada asap berarti kebalikannya dari tidak ada asap dong. Berarti premis kedua ini negasi P. Kalau negasi P berarti kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika dia rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai baik. Jika P, maka Q. Kemudian premis 2-nya, dia tidak mendapat nilai baik. Oke, coba kita bandingkan dengan premis pertama. Yang pada nilai baik itu yang Q-nya ya. Maka dia akan mendapatkan nilai baik. Premis keduanya ini dia tidak mendapatkan nilai baik. Ada tidak mendapatkan nilai baik. Kebalikannya dari Q pada premis pertama ya. Iya kan? Dia akan mendapatkan nilai baik, jadi dia tidak mendapatkan nilai baik. Berarti ini premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Berarti dia tidak rajin belajar. Begitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Premis 1, jika ada listrik, maka alat elektronik berfungsi. Premis keduanya, alat elektronik berfungsi. Premis 1 jika P maka Q. Premis 2-nya ini alat elektronik berfungsi itu masuk ke Q-nya ya. Berarti kesimpulannya adalah apa ya? Ini berarti masuk ke modus ponens ya, karena tanpa negasi. Berarti kalau alat elektronik berfungsi itu masuk ke Q, berarti kesimpulannya tidak dapat disimpulkan begitu. Untuk level 2 isinya bacaan seperti ini. Oh iya, UTBK itu kemungkinan soalnya bacaan seperti ini sih, tapi ya nggak sepanjang ini juga kok teman-teman. Paling dia berparagraf gitu, tapi nggak sepanjang ini. Dan di ujian mandiri itu kan biasanya ada soal namanya TPA kalau nggak salah. Nah, kalau TPA itu soalnya itu mirip kayak yang awal tadi, yang level 1, gampang, masih gampang gitu. Tapi soal UTBK itu lebih susah gitu, karena bentuknya itu paragraf, jadi kalian harus menemukan kata-kata yang ditanyakan di antara paragraf itu. Oke,
Untuk paragrafnya ini mungkin bisa kalian pause saja, kalian baca dulu sendiri ya. Aku langsung ke soalnya aja. Ini juga salah satu trik teman-teman, kalau ada soal berparagraf seperti ini, kalian baca dulu soalnya, baru kalian cari di paragrafnya. Karena kalau kalian baca paragrafnya, waktu 1 menit habis buat baca paragraf doang gitu. Oke? Soalnya adalah jika terjadi perubahan ekstrim oleh manusia, maka kesimpulan yang tepat adalah di sini ada pilihan A, B, C, D sampai E-nya ya. Coba kita cari di teks tadi untuk untuk kalimat jika terjadi perburuan ekstrim oleh manusia. Oke, coba kita kembali ke soal. Ayo coba cari, baca. Gak harus dibaca semua, biasanya tuh pakainya tuh scanning ya teman-teman. Jadi kayak baca sekelas aja, kalian cari yang mana yang ada perburuan ekstrim. Coba perburuan ekstrim manusia, perburuan ekstrim. Oh, ketemu yang ini ya. Di sini sudah aku kasih garis bawah dan udah kasih tanda jika manusia melakukan perburuan ekstrim oleh manusia juga. Jika, ini ada jika, berarti sudah pasti itu adalah penyebab. Terus maka akan menjadi salah satu hal yang menyebabkan kepunahan mamut. Mamut. Nah, maka akan menjadi, maka ini adalah akibatnya ya, ki-nya. Oke, kita udah nemu ini nih. Berarti kita balik lagi ke soal tadi. Jika terjadi perburuan ekstrim oleh manusia, ini berarti P-nya ya. Tadi kan kita udah baca di teksnya, itu adalah P-nya. Jadi kesimpulannya itu Q-nya. Q-nya tadi ada mamut, kepunahan mamut. Coba kita cari yang ada mamut dan kepunahan. Opsi yang D ya, menjadi salah satu hal yang memang menyebabkan kepunahan mamut, ya kan? Berarti D ini adalah jawabannya. Karena kan kalau kita ingat rumusnya, jika P maka Q, dan premis keduanya dalam di sini itu dalam artian soalnya itu adalah P-nya, berarti jawabannya atau kesimpulannya adalah Q, ya kan? Ayo, siapa yang lupa? Ini adalah modus PQ itu adalah modus ponens. Oke? Oke teman-teman, berarti materi hari ini sudah clear ya untuk ponens dan toleransi. Kalau teman-teman merasa bingung, bisa ditonton ulang aja rekaman ini. Oke? Maaf ya teman-teman kalau masih buruk banget dalam menyajikan materi ini, soalnya tadi pengen aku rekam kayak sambil aku nulis, tapi sepertinya gak memungkinkan karena suaraku gak ikut kerekam, jadi lebih ribet. Jadi ya sudah, aku bikin seperti ini aja, semoga dapat dipahami. Selanjutnya aku ada latihan soal, nanti akan ada, aku taruh di grup deh, nanti kalian bisa latihan soal. Dengan latihan soal kalian bakal terbiasa, jadi jangan nyepelein yang namanya latihan soal, oke? Dan terima kasih juga udah nonton ini sampai selesai, berarti kalian udah hebat karena mau belajar, udah nyempetin waktu. Semoga tahun 2025 menjadi tahun kita bersama ya, amin. Dan juga kalau kalian mau latihan soal, mau belajar tentang seputar PU kayak gitu, mendingan kalian cari-cari referensi latihan soal yang banyak deh. Soalnya PU itu sebenarnya cuman tahu rumusnya itu nggak cukup beneran, karena waktu tahun kemarin tuh ya salahku, mungkin aku terpaku dengan rumus dan kurang latihan soal PU. Jadi waktu ketemu soalnya tuh tahu rumusnya tapi kok bingung pengaplikasiannya gimana, karena kan teksnya itu berbentuknya paragraf-paragraf gitu kan. Nah makanya itu latihan soal ya pokoknya sebanyak-banyaknya lah yang kalian bisa gitu, jangan cuma paham doang rumusnya. Mungkin lebih tepatnya jangan cuma menghafal rumus doang gitu, karena kalian nggak akan bisa ngerjain kalau cuma ngafalin rumus doang, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu aja dari aku. Terima kasih banyak.